Selamat sore. Kali ini di Warung Sentani saya akan membacakan novel karya Yudi Herwibowo yang berjudul Halaman Terakhir. Senja baur bagi Sumariah. Namanya Sumariah. Wajahnya manis dengan rambut panjang sepunggung yang kerap disanggul. Tubuhnya kecil, bahkan bisa dikatakan sedikit kurus. Kulitnya yang sawo matang, sehari-hari selalu terbungkus kebaya dan jari lusuh bekas milik ibunya. Bersama kedua orang tua dan adiknya yang masih kecil-kecil, ia tinggal di sebuah rumah beralaskan tanah di desa Cetak, Godean, beberapa kilometer dari Yogyakarta. Ayahnya, Sido Darmo, atau lebih dikenal dengan panggilan Pak Buku, adalah seorang pegawai sipil rendahan, tapi tetap memiliki prinsip hidup yang kuat untuk berpantang menyusahkan orang lain. Maka itulah, sejak kecil Sumariah tumbuh mandiri. Sejak bersekolah di SD, ia sudah membantu ibunya menjual telur di pasar. Berjalan dari rumahnya di desa Cetak untuk menjual telur-telurnya di desa Kota Baru, Keranggan, Patuk, Tingit, Bumijo, sampai Yogyakarta bagian selatan. Kebiasaan ini sudah berlangsung lama, hingga Sumariah tak bisa lagi mengingat kapan persisnya ia melakukan untuk pertama kalinya. Karena dulu ibunya pun melakukan hal yang sama. Begitu juga neneknya. Yang pasti, dulu ia selalu melakukannya berdua bersama ibunya. Namun semenjak dianggap mampu berjalan sendiri, ibunya memilih berada di rumah untuk menyiapkan dagangan dan urusan-urusan lainnya. Kini, usia Sumariah sudah 16 tahun. Ia telah begitu hafal semua tempat yang harus dilaluinya sepanjang perjalanan menjual telur. Ia bahkan sedikit banyak tahu pula kisah-kisah yang hidup di sepanjang jalan. Seperti rumah mewah yang kini tampak megah di dekat pasar. Dulu rumah itu tak berbeda dengan rumah-rumah di sekitarnya. Namun pemiliknya tanpa sengaja menemukan sekuci uang kuno yang kemudian dibeli oleh seorang turis Belanda yang kebetulan sedang singgah. Dari uang itulah ia bisa membangun rumah sedemikian mewah. Atau kisah tentang kubangan abadi. Kubangan itu berada tepat di belokan menuju pasar Patuk. Sampai sekarang sudah ratusan kali Sumariah melihat pengendara sepeda terjatuh di situ. Meski penduduk sudah berkali-kali menambalnya dengan tanah dan bebatuan, kubangan itu selalu kembali. Ya, Sumariah memang sudah begitu mengenal jalanan setapak ini. Ia ingat, dulu jalan setapak ini masih berupa tanah. Di beberapa bagian, sisi-sisinya penuh semak-semak, yang kadang secara mengejutkan menjadi tempat munculnya ular. Baru beberapa tahun lalu, pemerintah meratakan setapak itu dengan batu dan tanah, membuat beberapa pedagang yang biasa melewati jalan itu memilih tak lagi berjalan kaki, tapi bersepeda. Sumariah sendiri kadang meminjam sepeda ayahnya. Namun, itu bila sepeda ayahnya tak sedang dipakai. Bila sedang dipakai, ayahnya akan mengantarnya sampai tempat-tempat tertentu. Selain mengenal keadaan, Sumariah juga mengenal hampir semua pedagang di sepanjang jalan yang dilaluinya. Bahkan, sampai pedagang pasar. Tak sekedar itu juga, ia banyak mengenal orang-orang yang tinggal di sana. Entah mereka yang menghuni rumah-rumah di sisi kanan atau kiri jalan. Bila kebetulan berpapasan, ia akan selalu menegur lebih dahulu. Itulah yang mungkin membuat orang-orang di sepanjang jalan itu mengenalnya dengan baik. Tempat yang paling sering disinggahi Sumariah untuk beristirahat adalah sebuah warung milik Mbak Sumiati di Bumijo. Di situ biasanya ia mengaso dan makan siang, memesan lotek sambil minum es Apollo. Tak jarang, karena kelelahan, Sumariah sampai tertidur di situ. Warung Mbak Sumiati selalu ramai. Makanya, di situ selalu ada saja kejadian-kejadian seru. Misalnya kemarin, tanpa diduga ada pelanggan warung yang membawa bayi kembar lucu. Keduanya baru menginjak usia 2 tahun. Usia bayi sedang lucu-lucunya. Diam-diam Sumariah berbisik kepada Mbak Sumiati. Aduh, lucunya. Gemas. Ia mencoba mencubit pipi salah satu si kembar. Bagaimana ya Mbak, supaya bisa dapat anak kembar seperti ini? Ada satu syaratnya, Sum.
jawab Mbak Sumiati sambil menggoda kembar lainnya. Sumariah menatap tak percaya. Apa iya Mbak? Apa? Ya kamu harus nikah dulu. Mbak Sumiati tertawa. Sumariah merengut. Maksudku, kalau sudah nikah itu loh Mbak, apa syaratnya gitu? Mbak Sumiati terus tertawa. Wah, kamu ini, kalau itu aku yo ndak tahu. Wong ini pemberian Gusti Allah, ndak bisa direncanakan Sumariah manggut-manggut. Dan seperti hari-hari kemarin, hari ini pun Sumariah mampir ke warung Mbak Sumiati seperti biasa. Kali ini warung tampak sepi. Mungkin karena sudah lewat waktu makan siang, maka itulah Sumariah mengajak Mbak Sumiati mengobrol. Mbak, bagaimana sih cara mengirim surat? Tanyanya sambil mengunyah ketupat. Mbak Sumiati menoleh. Ya kamu tinggal beli kertas surat, masukkan ke dalam amplop, dan diberi perangko. Sudah beli, tapi ini kok malah dikasih potret. Sumariah mengeluarkan sesuatu dari dompetnya. Potret? Ya ampun, Duk. Itu perangko. Untuk apa? Ya, itu untuk biaya kirimnya. Lagi-lagi Sumariah manggut-manggut, membuat Sumiati tersenyum kecil. Beberapa saat kemudian, Sumariah bangkit, merapikan tanggok, bakul kecil wadah telurnya sambil membersihkan caping. Pulang, Mbak Sumiati bertanya. Sumariah menggeleng. Enggak, Mbak. Masih mau nagih dulu. Kok sore-sore begini? Iya, Mbak. Dari tadi mau berangkat, kok males. Rasanya ndak enak. Loh, kalau ndak enak ya besok saja. Sekarang ngaso dulu, biar bapakmu jemput ke sini nanti. Masalahnya, telurnya sudah habis, Mbak. Ini di Tenggo cuma tinggal 2. Uangnya kan buat ulakan lagi. Mbak Sumiati akhirnya hanya bisa mengangkat bahu dan membiarkan Sumariah pergi.